A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Summa alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Alhamdulillah, sungguh bersyukur saya, Anissa Teresia, mungkin bunda-bunda sekalian bisa panggil Kak Tere, atau yang anak-anak bisa panggil Umanisa, boleh Ukti Tere juga boleh. Alhamdulillah, saya bersyukur sekali bunda sekalian dan juga para guru asatidz yang ada di sana tadi yang sudah membacakan ayat-ayat Al-Quran, Masya Allah. Bersyukurnya saya, Allah takdirkan menjadi umatnya Rasulullah SAW, manusia terbaik, hamba terbaik, uswatun hasanah kita. Selawat dan salam harus kita tak henti-hentinya ucapkan, sampaikan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Karena dengan syafaat dari Rasulullah atas izin Allah Subhanahu wa taala, kita akan selamat nanti yang akhir. Amin. Masya Allah. Rasanya kalau lihat wajah cerah calon penghuni surga ya, Masya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Langsung bahagia gitu kan, amin. Masya Allah. Insya Allah ya Bu ya, kita pulang ke jannah ya. Amin ya Rabbal Alamin. Iya baik, Masya Allah. Tere, mudah-mudahan ya pada hari ini bunda-bunda semua sudah hadir di sini bisa mengambil ibrah dari talk show kita pada hari ini ya. Ya Allah. Menjadikannya amalan iman sehari-hari. Baik, kadang-kadang langsung kita ngobrol ya. Kan Kak Tere ini adalah seorang mu'alafah, ya. Boleh nggak Kak Tere sharing nih sama kita semua yang ada di sini? Apa sih yang membuat Kak Tere itu memilih Islam di awalnya, dan apa yang Kak Tere temukan di dalam agama ini sehingga bisa merubah Kak Tere yang dulu ya seorang non-Islam menjadi Muslim dan istiqomah alhamdulillah sampai pada detik ini hingga bisa berdakwah. Boleh diceritakan? Ya, bismillah. Ini adalah sebuah kebenaran Al-Quran yang harus saya sampaikan kepada ibu-ibu semua. Karena banyak yang nyangka kita yang milih Islam, Bu. Punten, ini kayaknya sinyalnya terlalu, ya ini aja kali ya. Nah, yang tadi agak terlalu tajam kayaknya kedengarannya. Ya ibu-ibu ya, sama ini nyangkanya kita yang milih Islam ya. Salah total, Bu. Kebalik, Bu. Allah yang milih kita, Bu. Allah yang narik kita minadzulumati illa nur. Allah yang memberikan kita hidayah. Dan sejatinya setiap umat manusia, anak cucu Bani Adam sebenarnya Muslim. Tapi kita lupa, makanya Allah Subhanahu wa taala berikan itu di surat Al-A'raf ayat 172 ya. Supaya apa? Supaya kita nggak lupa, karena sebenarnya di alam ruh kita tuh udah bersaksi, Bu. Atau ingat nggak di alam ruh? Nggak ingat ya Bu ya? Kemarin aja kalau yang lalu ngapain Bu? Lupa kayaknya ya. Nah gitu. Kita di alam ruh itu sudah bersaksi di hadapan Allah. Ketika Allah bertanya, bukankah aku ini Rohmu, wahai anak cucu Bani Adam? Kita menjawab, ya benar. Engkau adalah Roh kami.
Tapi ketika kita pindah arah Bu ya, masuk ke alam kandungan, alhamdulillah Bu ya, berapa orang di sini yang lahir dari seorang muslimah? Semuanya lahir dari seorang muslimah yang kenal sama agamanya, yang sholat, alhamdulillah. Nah, nggak semua orang dapat takdir terbaik lahir dalam keluarga yang mengenal ajaran Islam, termasuk saya. Qadarullah, Allah kasih skenario-nya masuk ke rahim seorang perempuan yang tidak mengenal ajaran Islam. Dan memang benar ya, dalam hadis disebutkan kan bahwa setiap manusia itu pada dasarnya fitrahnya adalah muslim, kemudian yang mengajarkan dia nantinya menjadi seorang Yahudi, Nasrani atau Majusi adalah keluarganya, lingkungannya. Makanya penting banget Bu, penting banget untuk punya circle kebaikan, untuk punya orang-orang yang saling menasehati, mengingatkan kita karena Allah. Bersyukur saya diizinkan Allah dalam perjalanan hidup saya, dari yang tadinya semua keluarganya homogen ya Bu ya, dalam artian semuanya ya keluarga yang nggak kenal ajaran Islam, sampai saya mulai diajarkan untuk mengikuti ya semua ajaran yang diyakini oleh orang tua saya, yaitu Kristen Protestan. Atas izin Allah, saya punya ibu yang sangat taat dalam menjalankan ajaran agamanya, sehingga saya mulai belajar baca kitab suci saya. Namun yang menarik di sini Bu, inilah indahnya Al-Quran ya, yang Allah jamin sendiri di surat Al-Hijr ayat 9 ya, Allah sendiri yang memelihara kebenaran Al-Quran. Inilah keajaiban paling dahsyat ya, selama sejak Rasulullah SAW hadir di muka bumi. Karena Al-Quranlah satu-satunya kalam Allah yang tidak dikotak-atik sama manusia. Walaupun seberapa banyak orang yang kufar, yang benci sama agama Allah, berusaha untuk menghancurkan Al-Quran. Singkat cerita, saya mempelajari kitab suci saya terdahulu dan menemukan sejumlah kejanggalan, ada kontradiksi di situ. Dimana ketika saya mencoba untuk melakukan menggunakan akal ya, logika saya menyampaikan ke guru agama saya waktu itu, ketika saya mempertanyakan proses penciptaan yang menurut saya harusnya sinar matahari dulu baru ada tanaman gitu, tapi kenapa kok di sini tanaman dulu yang diciptakan baru ada benda langit gitu. Dan akhirnya saya diminta untuk sudah terima saja, kamu belum paham. Lama saya mencoba untuk memahami bahwa oke, mungkin ini memang saya belum ngerti. Tapi ketika saya tumbuh ya lah, lanjut saya SMA, kuliah saya ketemu dengan orang berbeda-beda ya. Nggak cuman di satu keyakinan gitu. Karena kalau waktu SMP, TKS SMP saya sekolahnya sekolah agama gitu ya, sekolah Katolik. Jadi keluarga saya Protestan tapi belajarnya di sekolah Katolik karena Katolik sistem itu dianggapnya paling disiplin. Nah, ketika saya kuliah, saya kembali diizinkan Allah untuk berpikir. Tadi disebut ayatnya ya, afala taqilun gitu. Tidakkah kamu berpikir? Kenapa kamu nggak mau berpikir? Alhamdulillah Allah izinkan saya berpikir ketika saya berdiskusi dengan salah satu sobat kampus saya tentang alam semesta. Namanya anak kampus ya Bu ya? Anak kampusnya gitu ya, kata Ami ya, bawaannya kan pengen diskusi yang wah kayaknya keren gitu kalau diskusi gitu. Tapi akhirnya bahasnya mulai dari ilmu komunikasi ya, karena saya dulu latar belakangnya secara akademis adalah sarjana komunikasi di dekat sini Bu, di Depok ya. Terus habis itu saya
saya ngobrol sama teman saya, nyangsangnya akhirnya ke pembahasan tentang siapa sebenarnya yang membuat alam semesta ini. Karena saya sudah diinternalisasi pemahaman ajaran yang dipahami keluarga saya itu, ya Kristen Protestan, maka saya menyampaikan ke teman saya, ya Tuhan yang Maha Esa, tapi Tuhan ini punya konsepsi Trinitas, sesuai yang saya dapatkan gitu ya, informasinya. Teman saya bilang, maksudnya Yesus, kata teman saya. Iya, Yesus. Gitu. Teman saya bilang, teman saya ini seorang muslimah yang neneknya mualaf. Jadi ngomong dakwah santai kayak gini, insya Allah mungkin udah jadi bagian keseharian dari ininya dia, gitu ya, dari kebiasaannya dia, karena terbuka dengan pembahasan yang luas gitu ya, yang open mind. Teman saya bilang, kalau Yesus kita ada juga di dalam Al-Quran. Saya kaget luar biasa, Bu. Hah? Karena saya nggak pernah tahu isi Al-Quran. Yang saya tahu cuma, orang yang menganut agama Islam itu tokohnya namanya Muhammad. Nah, ya belum ngerti. Kalau kita sekarang ada yang ikut Nabi Muhammad, kita harus menjawab dengan selawat ya Bu ya, untuk mendapatkan keberkahan ya. Terus karakternya ya itu, kalau dalam kitab suci saya terdahulu disebutnya domba yang tersesat. Kenapa? Karena mereka tiap hari doanya minta tunjuk jalan yang lurus terus. Itu yang diajarkan, yang diketahui oleh saya saat itu. Terus saya tanya teman saya, kok kamu tahu ada Yesus di dalam Quran kamu? Iya, Yesus itu saya tanya gini lagi, bukannya kamu Muhammad nabinya? Nah, saya gitu ya. Iya, tapi Yesus itu juga ada nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, kata teman saya itu. Terus saya makin bingung kan, kok ada cerita Yesus di dalam Al-Quran. Teman saya nutup dengan satu statement, Yesus itu nabi sebelum Nabi Muhammad, tapi Tuhannya mah satu, Allah. Kepala saya sampai panas, Bu. Apa itu, jangan-jangan ada berita lain tentang Yesus yang saya nggak tahu, yang nggak ada di kitab suci saya terdahulu. Akhirnya saya meriset semua kisah Yesus yang ada di dalam Al-Quran. Dan Masya Allah, atas izin Allah, saya temukan fakta mencengangkan yang membuat saya semakin merasa kayaknya ini lebih update dan lebih verified gitu ya, lebih otentik sumbernya. Ketika di dalam surat An-Nisa ayat 157 Allah sampaikan bahwa mereka tuh yang katanya nyalip Yesus juga, mereka juga bingung sebenarnya disalib siapa. Dan Allah yang mengangkat Yesus, yang kalau kita pahami Yesus itu Nabi Isa alaihissalam ya, putra dari Sayyidah Maryam binti Imran, yang kun fayakun, Allah berikan di dalam rahimnya dan dilahirkan tanpa bapak sebagai nabi terakhir untuk Bani Israel. Jadi dari situ akhirnya saya kepalanya pusing, Bu. Pusing terus luar biasa. Karena apa? Tandanya saya mikir, Bu. Jadi kalau misalnya pusing, banyak pikir. Jadi jangan khawatir, Bu, itu tandanya Bu berpikir ya. Cuma jangan kebanyakan mikir. Kalau kata guru-guru, kebanyakan mikir tanda kurang zikir ya. Jadi mikir boleh, Bu, bagus, tandanya kita menggunakan akal kita ya. Cuma akalnya mau dipakai buat apa? Untuk merenungi atau mentadaburi, memuhasabah diri, itu boleh. Tapi kalau untuk mikirin yang aduh besok makan apa, aduh nanti gimana, jangan. Itu tandanya was-was dari setan ya. Balik lagi ke kisah saya. Subhanallah, akhirnya saya sampai satu titik, Bu, di mana saya sendiri udah nggak ngerasa ini kitab suci saya ini kayaknya udah nggak valid gitu. Ibu tahu kan kalau aplikasi udah harus diupdate, kayak apa rasanya tuh ya, dibuka hang lagi, dibuka mati lagi gitu ya.
Nah, kayak gitu rasanya saya waktu saya sudah menemukan data dari Al-Quran tentang Yesus, sementara saya masih dalam ajaran Kristiani. Gitu. Alhasil saya sempat ada di posisi saya nggak percaya agama, nauzubillah. Karena saya mikir udahlah ini mungkin buatan manusia aja nih. Tapi saya tahu Tuhan itu pasti satu. Jadi saya manggil Tuhan saya pakai pakai Tuhan yang maha esa, yang maha tahu, yang maha segalanya. Nggak pakai agama, nggak pakai sistem, nggak pakai syariat, nggak pakai ketentuan, ngarang aja gitu. Itu yang namanya agnostik ya Bu ya. Jadi udah nggak ngakuin agama, tapi masih ngakui ada zat yang maha besar yang mengatur, memiliki alam semesta ini. Atas izin Allah Subhanahu Wa Taala, lama-lama saya dikasih kode keras Bu. Karena kelamaan udah dikasih ayat Al-Quran, nggak juga mau berserah diri untuk berislam. Saya dikasih mimpi yang luar biasa, subhanallah. Kalau ingat mimpinya itu saya rasanya merinding, mau nangis sendiri ya. Ketika saya mimpi itu saya berada dalam ruangan sempit, gelap, terus saya kayak kaku gitu. Dan dari situ dalam kegelapan yang sangat gelap, saya melihat seberkas cahaya makin terang, dan bertanya. Saya nggak tahu bahasa aslinya apa, tapi saya kayak bisa menginterpretasi bahasa pertanyaannya. Yang saya pahami, ditanya, siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Allahu Akbar. Alhamdulillah Bu, saya bangun Bu dalam kondisi keringet dingin. Saya sampai nangis. Ngebayangin kalau itu beneran terjadi. Dan ternyata memang, alhamdulillah ya, Islam itu agama yang lengkap, yang sempurna. Itu ternyata bagian dari kisi-kisi episode alam barzakh ternyata ya Bu. Ketika kita sudah meninggal, ada di dalam tanah ya, subhanallah, kita harus siap untuk menjawab pertanyaan. Alhamdulillah, akhirnya saya dikuatkan Allah untuk menerima kebenaran Islam, dan dibantu teman saya yang dakwah kecil-kecilan itu, yang ngejelasin bahwa Yesus itu juga ada di dalam Al-Quran, tapi posisinya Nabi. Akhirnya saya difasilitasi untuk bisa menjemput hidayah yang sudah Allah kasih dan bersyahadat di Masjid Raya Pondok Indah pada 2 September 2000. Jadi itu kisah Pak Tami. Masya Allah. Masya Allah. Itu Allah itu maha adil gitu ya. Dari berpikir gitu ya, Allah kasih beliau hidayah ya. Walaupun sempat ini lagi ya mundur, tapi dikasih lagi mimpi ya, Masya Allah, dan alhamdulillah bisa bersyukur. Baik, Kak Tere, setelah memahami pelajaran dari Al-Quran ya, memahami agama Islam, kita ini kan sebagai perempuan hidup di dunia ini ujung-ujungnya meninggal. Dia bukan perempuan, lagi perempuan ujung-ujungnya meninggal, tapi sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri gitu ya, kita punya tugas yang harus kita laksanakan, yaitu adalah taat kepada suami, betul ya katanya. Nah, sampai menutup mata kita menjadi orang yang taat pada suami, insya Allah kita sebagai muslimah. Nah, tetapi dari dalam perjalanan dari ibu pasti ada aja konflik sama suami ya, perbedaan pendapat. Nah, bagaimana Kak Tere tips-tipsnya untuk para bunda di sini agar bisa istiqomah menjadi seorang istri muslimah, ibu yang baik ya, yang bisa menjalankan syariat sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW, dan itu dengan sabar menjalankannya sampai akhir kita menutup mata, diberikan istiqomah. Masya Allah. Saya izin tanya dulu nih sama Bunda sekalian. Bunda, tadi yang berangkatnya sudah izin suami ada berapa orang? Banyak, hampir semua. Yang belum punya suami alias jomblo-wati ada berapa orang? Oh, nenek. Ada katanya di sebelah situ. Ya, kalau gitu yang enggak yang posisinya tadi single fisabilillah itu udah izin sama orang tua ke sini?
Aku sudah nggak punya orang tua. La haula wala quwata illa billah. Sama, saya juga kalau orang tua kandung udah nggak ada. Tapi intinya adalah bagi anak-anak perempuan yang belum menikah, itu Allah ada di ridho orang tua. Bagi ibu-ibu yang alhamdulillah sudah Allah temukan dengan pasangan jiwanya, insya Allah ya sehidup surga ya Bu ya, jangan sehidup semati. Ntar kalau salah satu mati nyari lagi yang lain, ya kan? Nggak apa-apa sih kalau syaratnya sudah terpenuhi ya. Tapi poinnya adalah fokus kita adalah ingin masuk ke surganya Allah, ridhonya Allah. Ridho Allah kalau bagi kita yang sudah menikah ada pada ridho suami. Tapi sebentar kata Mi, suami macam apa? Kan biasa gitu ya kalau di sini macam apa itu ya? Gitu. Subhanallah. Suami itu punya tugas banyak kalau dalam Al-Quran ya. Yang saya ingat di surat An-Nisa 34 itu tugas paling berat suami sebagai awam. Dan itu nggak cuma suami ya, semua ar-rijal kan disebutnya ya. Laki-laki itu udah pasti takdirnya jadi awam. Awam itu apa? Bukan cuma sekedar ngurus nafkah, tapi pelindung bagi kita kaum nisa perempuan. Karena memang fungsinya itu tidak hanya sifatnya terukur, tapi urusannya sama nafkah, lahir batin segala macam, tapi juga benar-benar jadi tameng Bu. Makanya kalau jadi pemimpin syaratnya dalam Islam itu laki-laki. Kalau dalam konteks kepemimpinan sebuah negara gitu, karena memang tugasnya itu berat banget, ngurusin semua aspek yang harus dilindungi oleh makmumnya gitu. Jadi kaum itu harus urusin semua, mulai dari urusan dapur, urusan psikologis, urusan kesehatan, pokoknya semua aspek. Sementara kita sebagai perempuan itu bukan berarti nggak bisa jadi pemimpin, malah disuruh jadi pemimpin, tapi sesuai konteksnya. Karena kita kan ratu ya Bu ya. Siapa yang udah jadi ratu di sini Bu? Kita semua jadi ratu, masa di rumah yang ngurusin diri sendiri apa ada pertimbangannya? Diri sendiri apalagi Bu, itu ratu banget Bu. Ya jadi yang jadi ininya juga, ya kan, yang jadi ratunya juga, yang ngurusin anak-anak juga, masya Allah ratu banget Bu. Karena nanti yang kayak begitu yang akan jadi penghuni surga, seperti kisah Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha ya. Istri Rasulullah, cinta sejati Rasulullah SAW. Semuanya sendiri Bu. Coba aja kalau kita baca kisahnya, dari yang sangat amat orang lihat termasyhur, punya pengusaha paling inilah ya, paling sukses, pengusaha perempuan paling sukses di Jazirah Arab. Tapi ketika menikah dengan Rasulullah SAW, beliau berkhidmat sampai Bu itu baju robek, nggak tahu Bu, banyak banget Bu kalau dibaca di sirah itu ya. Sampai nggak bisa ngasih makan Fatimah, sampai nyusuinnya Bu, maaf Bu, air susunya udah jadi air darah Bu. Itu Bu, itu ratu sejati. Jadi kalau kita, aduh capek banget nih, banyak banget, aduh anak-anak baru pulang udah berantakan gitu ya Bu biasanya ya. Itu lagi dilatih Allah, disayang Allah, diuji dengan urusan dunia supaya kita siap jadi ratu di surga seperti layaknya Bunda Khadijah. Masya Allah. Amin ya rabbal alamin. Siapa yang ingin tetanggaan sama Bunda Khadijah? Saya sih mau. Ibu? Maunya ragu-ragu, soalnya ngomongnya ntar jadi ratu di rumah, suruh nyuci piring sendiri, suruh apalagi sendiri gitu ya Bu ya. Apa-apa Bu, di situ justru kita lagi ngumpulin bekal akhirat kita. Katanya tadi kan mau pingin dapat ridho Allah, husnul khatimah, ya kan? Kondisi dalam menutup matanya tidak suul tapi husnul khatimah. Makanya harus ridho sama ketetapan suami. Kalau suami bilang, ya udah kamu ke majelis nih biar dapat banyak ilmu gitu ya, dan bisa juga nanti saling mengingatkan satu sama lain, ketemu sama sahabat-sahabat solihah ya kan, saling menguatkan, saling memberikan semangat. Oh masya Allah. Tapi kalau misalnya katakan ya suami bilang, mah nanti dulu mah, hari ini nggak usah ke kajian deh. Wow, biasanya kan kalau kita udah merasa ilmunya baik, papa
kajian itu wajib, menuntut ilmu tuh hukumnya wajib, fardu ain. Papa kok tega-teganya membatasi mama untuk mengambil ilmu? Nah ini berarti kebanyakan film ya, kebanyakan nonton telenovela, sinetron, biasanya tidak begitu Bu ya. Jangan, siapa tahu ada alasan yang perlu kita pahami. Saya soalnya sering kali itu dulu begitu, karena saya belum semangat ingin belajar gitu ya, tapi belum punya ada aja gitu bahwa ternyata yang nomor satu ridho suami. Dan ketika saya akhirnya belajar, oh habis saya tanya dulu ya, emang kenapa Pak kok kali ini nggak dapet izin? Ternyata jawab, iya soalnya aku tuh sebenarnya dari kemarin masuk angin minta tolong pijitin, boleh nggak makan gitu ya. Masya Allah, itu juga ternyata bekal juga, pahala juga buat kita. Walaupun mungkin nggak bisa di majelis ilmu, tapi kita praktek ilmu mencintai suami karena Allah. Masya Allah. Kalau kita di sini kan kita nimba ilmu aja Bu ya, belum tentu bisa praktek kan Bu. Apa sih yang praktek Bu? Abis ini Ibu ngomong sama saudara-saudara atau teman atau saudara yang kolega yang agamanya belum Islam, terus ngejelasin yang tadi saya jelasin. Siap nggak Bu? Jadi Yesus itu ternyata ada juga di Al-Quran gitu. Belum tentu siap ya Bu ya. Nah itu, kadang-kadang kita suka lupa mengurutkan, itu ada istilahnya fikih prioritas. Makanya indahnya Thalibul Ilmi ya, dengan Islam sebagai sumber energi kita, Masya Allah. Islam itu lengkap banget Bu, ilmunya ya orang dari Allah langsung ya, divalidasi langsung sama Allah. Makanya nggak akan ada KW-KW-nya. Ini jelas banget gitu. Islam itu jelas, Al-Quran itu huda, petunjuk yang menjelaskan dan menjadi pembeda, jadi furqan. Kita tahu jadinya mana yang hak, mana yang batil. Dan tentunya kita nggak mungkin belajar sendiri ya Bu ya, harus punya guru, harus punya sahabat-sahabat juga yang saling tadi memberikan kita semangat untuk terus berada dalam jalan ketaatan. Jadi Bu, kalau pengen menutup mata dengan senyum, ya, di ujung ajaran kita, pastikan Bu, setiap apapun yang kita lakukan, kita mulai dengan niat lillahi ta'ala, dengan terus mengharap ridha Allah, dan ikuti jejak uswatun hasanah kita, Nabi Muhammad SAW. Kisah beliau itu sungguh menjadi penyejuk bagi jiwa-jiwa yang beriman. Kalau kita lagi sedih gitu Bu ya, saya ini biasanya kalau lagi sedih, saya baca kisahnya Rasulullah di tahun-tahun kesedihan. Ketika pamannya Allah panggil pulang, lalu Bunda Khadijah dipanggil pulang, lalu habis itu Rasulullah itu udah berapa kali jadi target pembunuhan Bu, banyak banget Bu. Enggak cuman beberapa kali, itu puluhan, subhanallah. Sampai di ujung kesedihannya ketika perjalanannya ke Taif ya, pasti ibu-ibu saya yakin lebih hafal lah, kan duluan Ibu ya kenal ajaran Islam dari saya ya. Enggak juga, subhanallah. Jadi apa kabar Bu, kemarin-kemarin kita ngapain aja nih? Ini kan udah 1445 Hijriah ya. Kalau kata Rasulullah SAW, umur umatku tak lebih dari 1500 tahun. Siap nggak Bu? Umur kita udah seberapa Bu, kira-kira Bu? Hah? Iya, ini umurnya umat Islam katanya Rasulullah nggak lebih dari 1500. Katakanlah ya, ini kurang lebihnya. Sekarang udah 1445 ya. Kalau kita ini bukannya kita mau ngitung kiamat, enggak, kita mau ngitung sisa usia kita nih. Kira-kira paling mentok ada berapa gitu kalau dari patokan usia umat Islam, ya kan? Umur rata-rata umat Rasulullah berapa Bu? Kalau yang akhwat mungkin sekitar 70-an ya, 70-an atau ada juga yang 80 ya, kayak Ummu Haram ya. Ibu tahu Ummu Haram? Assalamualaikum, Bunda Eli, Masya Allah. Ini salah satu mualafah yang luar biasa semangatnya. Ummu Haram itu salah satu tantenya Rasulullah SAW yang atas izin Allah ikut menaklukkan Pulau Siprus ya, Masya Allah. Turun lapangan Bu,
jadi apa? Jadi kapten laut, Bu. Umur berapa waktu itu? 75. Jadi jangan kita melihat, saya mah udah tua, udah susah belajar agama. Kata siapa? Kata diri sendiri. Ya Bu ya? Padahal kata Allah di surat Al-Qamar, apa? Sudah kami mudahkan Al-Quran sebagai pelajaran. Tapi siapa yang mau ambil pelajaran dari Al-Quran? Makanya kita selalu ketemu tuh, apalah ta'qilun gitu ya. Biasanya kan di sejumlah ayat Al-Quran pasti ada tuh. Atau enggak ulul albab wa tafakkarun gitu. Disuruh mikir, Bu. Biar otak kita ini, kan cuma manusia yang punya otak lengkap ya Bu ya. Tapi kan hewan juga ada tuh buktinya. Kita bisa beli otak-otak di rumah makan Padang. Iya, tapi itu otak sapi Bu. Otak sapi bentuknya cuma sistem limbik. Sistem limbik itu apa? Sistem respon yang sifatnya naluriah. Tapi kalau otaknya manusia lengkap Bu. Ada sistem korteks, ya, di mana ini neofrontal cortex ini yang di depan Ibu, yang di dahi Bu, ini tugasnya luar biasa Bu, untuk menentukan keputusan dalam setiap detik kehidupan kita. Makanya kalau kita diminta sujud Bu, dan kita rasain itu Bu ya, benar-benar nikmat dari sholat. Habis sujud itu kita kayak apa? Sering gitu ya Bu ya. Kalau benar-benar khusyuk itu sholatnya, habis sholat tuh kayak ngerasa Masya Allah. Jadi cerdas gitu ya, rasanya sering gitu, langsung rasa Masya Allah. Saya jadi tahu untuk apa saya hidup. Karena di sininya kita selalu diingatkan Bu. Ini otak manusia ini tugasnya, makanya beda dari makhluk lain. Makanya kita dihisab karena kita punya kemampuan untuk memilih yang hak atau yang batil. Gimana caranya? Sistem filternya pakai apa? Pakai Al-Quran sebagai kuda. Masya Allah. Islam tuh keren banget Bu. Kitanya aja yang ngakunya muslim kurang keren Bu dalam mengaplikasikan Islam. Benar deh. Makanya jangan heran kalau orang-orang di barat sana ini lagi heboh ya Bu ya, di daerah katakan di Inggris, kemarin di New Zealand ya, habis ada tembak-tembak masjid. Alhamdulillah atas izin Allah ya, darah syuhada itu membuat ratusan orang-orang New Zealand. Nanti tanya sama Teteh ya, udah berapa orang muslim tuh di New Zealand sekarang. Akhirnya mereka baca Al-Quran Bu, belajar untuk tahu, oh ternyata Yesus juga ada di Al-Quran. Makanya yang berpikir syahadat Bu, berbondong-bondong masuk agama Islam. Cuma kita nih yang sudah dapat nikmat takdir terbaik lahir, langsung ya Allahu Akbar, langsung disyahadatin kan Bu ya, di apa bacakan bacakan azan ya kan, dibacaan azan di telinga pas baru lahir. Masya Allah. Sudah beberapa tahun kita berislam, dan sejak kita balik sudah seberapa sering kita mentadaburi keindahan Islam ini. Apakah cuma sekadar ya udahlah kebetulan itu teman-teman kompleks pada kajian yang saya ikut lah gitu. Atau nggak mungkin ya hijabnya bagus-bagus juga ini sekarang lagi model ya, jadi cobalah. Enggak Bu, itu hanya wasilah, tapi yang terutama luruskan niat karena Allah. Karena kalau kita belajar dari kenapa sih kita tahunnya tahun Hijriah, karena kita ingin meneladani kisah hijrahnya Rasulullah SAW. Jadi kalau kita sedih Bu, baca sirah Bu. Jadi setiap saya baca sirah tuh kisahnya Rasulullah tuh yang tadi saya bilang di apa Omnibus nih ya, waktu tahun-tahun kesedihan itu saya nangis Bu, baca kisahnya Rasulullah. Padahal udah dilemparin sama orang-orang Bani Saqif di Taif ya. Padahal itu masih bersaudara sama Rasulullah ya, subhanallah. Terus Malaikat Jibril sudah siap sama malaikat penjaga gunung. Bagaimana kalau kita terbalikin ini gunungnya, gitu kan? Tapi Rasulullah bilang apa? Jangan. Mungkin nanti ada anak cucu mereka yang siap berjuang untuk agama Islam. Masya Allah Bu, udah dibikin begitu kejinya ya perlakuan orang-orang itu kepada Rasulullah. Rasulullah nggak balas Bu, nggak mentang-mentang Nabi gitu balas loh. Enggak Bu. Allahu Akbar. Cuman doanya apa? Dalam kondisi keterpurukan itu Rasulullah cuma bilang,
Ya Allah, asalkan kau nggak marah sama saya, karena saya belum berhasil menyampaikan risalah kebenaranmu ini. Masya Allah, itu Nabi kita Bu, Nabi Muhammad SAW yang sengaja rela doa mustajab. Para Nabi itu selalu dapat ya Bu ya, setiap Nabi dapat satu doa mustajab. Nabi lain pakai untuk apa? Untuk azab umatnya gara-gara nggak mau dengerin nabinya. Tapi Rasulullah SAW menyimpanmu doanya, doa mustajabnya disimpan. Buat siapa? Buat kita Bu. Nanti baru dipakai ketika kita semua sudah ada di padang mahsyar, sudah siap untuk dihisab. Doa itu yang akan dipakai oleh Rasulullah SAW untuk mengharap, memohon kepada Rabb-Nya agar seluruh umatnya bisa selamat dari api neraka. Bu, segitu sayangnya Rasulullah SAW kepada kita Bu. Kita gimana Bu? Ngakunya sayang tapi subhanallah. Kadang-kadang ada azan, ya sholat, oh iya udah azan. Ntar dulu lagi sibuk. Udah tanggung, tahu-tahu ya udah mau asal ya udah zuhur dulu. Itu ya Bu ya. Ini yang standar nih. Yang paling parah masih banyak lagi. Tapi saya yakin di sini semuanya begitu ada azan langsung siap-siap wudu, ya kan? Insya Allah di sini calon penghuni surga semua, ya. Amin, ya robbal alamin. Sayang sama nabinya, ya. Pingin supaya keluarganya itu mengikuti jejak keluarganya Rasulullah SAW. Jadi balik lagi Bu, untuk punya modal menutup mata dengan husnul khatimah, maka pastikan di hati kita ada kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dalam surat Ali Imran ayat 31, boleh nggak dibuka? Surat Ali Imran ayat 31. Kita sama-sama baca ya. Ini salah satu ayat yang saya benar-benar suka menandai gitu ya, ayat-ayat Al-Quran yang indah-indah. Semua ayat Al-Quran indah, tapi kadang-kadang saya ngerasa ini pas banget dalam menggetarkan kalbu saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Katakanlah, jika kamu cinta sama Allah, maka ikuti siapa? Ikuti Nabi Muhammad SAW. Maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kita yang berlumur dosa, kita yang subhanallah tiap hari pasti ada koleksi dosa baru ya. Tapi Allah kasih keindahan paling indah Bu, nikmat paling luar biasa yang tak terkira ya. Harta paling besar yang kita dapatkan, beriman dalam Islam dan menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Takdir terbaik kita ya. Jaga terus Bu, pelihara, karena gak semuanya bisa selamat. Tutup mata dalam kondisi beriman. Sebagai pengingat saja Bu yang terakhir ini sebelum saya diskusi lagi sama Kak Tani. Kemarin tuh saya dapat salah satu pengingat dari guru saya, seorang habaib, karena saking dekatnya dengan Rasulullah SAW, dia mendapatkan mimpi ketemu Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah saat itu mukanya pucat pasi dalam mimpi. Maka sang habaib ini bertanya, wahai Rasulullah SAW, apakah gerangan yang membuatmu terlihat begitu pucat pasi? Rasulullah SAW menjawab, malam ini ada 1.500 umatku yang bertemu ajalnya, namun hanya 2 yang ditemukan iman di dalam. Astagfirullahaladzim. Bu,
Berapa banyak dari kita ngaku muslim tapi hatinya nggak ada iman. Rugi besar Bu, kita udah susah payah tapi hatinya nggak ada iman. Alhamdulillah, jangan sampai Bu, kita udah GR-GR disangkain kita punya banyak koleksi pahala di akhirat. Ternyata sama Allah hangus katanya. Karena tadi imannya itu nggak lurus niatnya kita. Maka balik lagi seperti yang disampaikan para guru, luruskan niat lillahi ta'ala, perbaiki cara ittiba kepada Rasulullah. Insya Allah Bu, Allah ridho kita masuk surga. Husnul Khatimah. Amin. Amin. Kenapa kita harus selalu ajar sama-sama dan tentu iman itu harus kita tingkatkan ya Kak Teri, karena iman itu kan naik turun juga ya Bu ya. Nah, Kak Teri, kalau misalnya tadi kata Kak Teri bilang harus persiapan gitu kan. Kadang nih kita di dunia itu sibuk Kak. Nggak cuma ibu-ibu, ya ibu-ibu pasti sibuk dari pagi ngurus anak, masak, nyuci gitu ya. Kadang ya itu tadi azan, zuhur, lagi masak ya untuk nyiapin nanti sore itu tiba-tiba mau asar baru sholat gitu ya, kesibukan kita. Nah, gimana sih Kak Tere menyikapi makna kehidupan di dunia ini dan apa yang harus kita lakukan untuk persiapan menuju kematian kita konkretnya gitu Kak Tere, misalkan kita harus ngapain, harus ngapain, terutama kita ini sebagai muslimah yang memang disibukkan dengan hal-hal duniawi ya, seperti ngurus anak, ngurus suami, rumah tangga, dan juga mungkin ibu-ibu bisa sampaikan ke suaminya yang sibuk di luarnya, kerja, meeting, segala macam keluar kota, itu supaya tetap bisa konsisten beribadah kepada Allah. Apa sih yang harus disiapkan untuk menuju kematian kita? Bismillah, kita nih Bu biasanya yang pinginnya apa? Meninggal husnul khatimah. Modalnya apa Bu? Kalau ditanya, udah siap pingin husnul khatimah? Modalnya apa Bu? Takwa, Masya Allah. Bentuk takwanya? Melakukan apa yang Allah inginkan dan menjauhi larangannya. Ya, itu definisi Bu. Bentuk takwa kita sehari-hari beda nih. Takwanya Kak Tami sama takwa saya itu dalam hal teknis pasti berbeda. Amalannya lain ya kan Kak? Mungkin Kakak dari pagi udah tahajud 8 rakaat, terus baca 2 juz. Ya kita kan nggak tahu ya. Terus sama zikirnya udah lengkap gitu untuk modal memulai hari. Ada juga mungkin ya biasa-biasa aja tapi subhanallah ternyata suka sedekah diem-diem ya kan. Ada beda-beda. Ada yang juga ternyata dia kayaknya masih buka sama dunia tapi ternyata setiap dia dapat keuntungan dari dunia diberangkatin tuh semua orang-orang yang dia sayang berangkat umroh. Beda-beda Bu. Teknis ketakwaan itu beda-beda dan Allah bilang apa? Allah bilang yang paling baik adalah yang paling bertakwa. Makanya kita harus tahu kita ini ngakunya bertakwa kepada Allah itu teknisnya kita ngapain? Jangan cuma sampai naudzubillah Bu. Ya, kita ngaku beriman itu astagfirullahaladzim kalau saya ingat tuh di surat Al-Munafikun tuh ya. Ngaku beriman tapi kata Allah enggak. Kamu mulutnya doang yang ngakunya beriman. Enggak ada wujud nyatanya dalam keseharian. Enggak ada iman dalam hati, enggak ada pengejawantahan dalam perilaku. Kan repot Bu ya, pingin pulang husnul khatimah, tapi kalau ditanya bekalnya apa, udah nyiapin apa? Karena yang mau masuk surga berapa banyak Bu? Kira-kira Bu, coba kita hitung aja Bu. Di dunia sekarang ada 2 miliar ini di tahun ini ya, tahun 2023. Ini baru umatnya Rasulullah tahun ini. Belum yang tahun lalu, belum yang 1400 tahun lalu, belum umat-umatnya nabi-nabi terdahulu. Kira-kira persaingan kita keras nggak Bu? Berat nggak tuh? Nah, makanya saya nanya lagi, mau modal apa untuk bisa dapat kesempatan tadi bisa masuk surga? Kira-kira modalnya apa Bu? Yang paling pede Ibu jawab modalnya, sholat saya gitu. Pede nggak Bu bilang gitu? Saya sholat saya modal saya. Langsung, iya kan kita langsung malu sendiri kan ya? Sedekah saya, sama malu saya bilang. Puasa saya,
Lah haula wala quwata illa billah, yang kemarin aja Ramadan belum selesai ya. Gimana tuh? Haji saya, subhanallah berapa banyak Bu, orang naik haji pulangnya bukannya tawadhu malah tambah begini nih. Saya mah ada tulisan hajahnya tuh di depan, kan saya habis naik haji. Alhamdulillah. Jadi mau modal apa? Ridho Allah. Tapi ridho Allah dari mana? Nah ini ya Bu ya. Karena ada tuh kisahnya tuh. Seorang sahabat dapat ridho Allah bukan dari yang dia sehari-hari lakukan yang disangka pasti dia karena rajin melakukan. Enggak, karena perkara sepele malah. Jadi nggak ada yang tahu ridho Allah dapatnya dari mana Bu. Makanya kita disuruh untuk memperbesar potensi mendapatkan ridho Allah lewat makin variatif dan makin istiqomahnya amalan-amalan kita. Tapi satu hal yang Allah jamin, Allah nggak suka sama yang besar tapi abis itu nggak konsisten. Allah lebih suka amal kecil tapi istiqomah. Jadi mulai kita sama-sama inventarisir yuk. Kita kalau dari bangun pagi, yang dicari apa Bu? Handphone. Nah, ini ya dari sini aja ketahuan ya, kita nyarinya apa. Kalau nyari doa Allah nggak mungkin nyari handphone Bu. Ya kan? Nyarinya air wudhu, terus habis itu sholat, atau kalau misalnya ini ya minimal bangunin yang ayo kita sholat tahajud bareng saya. Nah gitu kan ya. Insya Allah tuh, masya Allah keluarga sesurga benar tuh kalau begitu ya. Kalau bangun tahajud sendiri apa bareng-bareng Bu? Sholat tahajudnya Bu? Sendiri. Pengen masuk surganya sendiri apa bareng-bareng Bu? Bareng-bareng. Nah itulah kita ya. Giliran maunya bareng-bareng. Hah? Oh nggak kebangun ya? Oh nggak ada yang dibangunin. Tapi kan ada anak-anak udah sekolah. Anak-anak biasanya Bu, nah ini juga nih Bu ya, subhanallah, kita kadang-kadang suka salfok Bu. Anak-anak kita, coba biasanya Ibu banguninnya paling kecil kalau apa Bu? Hah? Mau apa? Anak-anak dibangun, nah bangun nak gitu. Biasanya lagi mau ngapain Bu? Mau sekolah. Kalau azan Bu, lewat itu ya, azan subuh, ya udahlah biarin capek kali dia harus belajar gitu ya. Astagfirullahaladzim. Kita sendiri Bu yang bikin anak kita lupa sama Allah. Padahal harusnya kan yang diajarin para salafus saleh itu kan kalau yang pertama harus diajarkan kepada anak adalah di surat Luqman tuh ya anakku janganlah kamu mempersekutukan Allah. Bahkan terhadap dirimu sendiri. Ya kalau udah haknya Allah untuk disembah, Allah udah kasih tuh. Kita nggak usah sampai banyak-banyak Bu, cukup 5 kali sehari. Coba kalau 50 kali sehari seperti desain awalnya. Sanggup apa? Boro-boro yang dimajang, gitu ya. La haula wala quwata illa billah. Nah makanya Bu, ayo kita kembali memonitor. Kalau kita ngakunya pengen masuk surga, pengen jadi ahlu surga, kita harusnya ngapain? Kalau ahlu surga zaman salafus saleh itu 6 bulan sebelum Ramadan mereka udah sibuk persiapan Bu. Kita apa kabarnya? Ini bulan apa nih? Masih ada bulan pertama yaitu bulan ke-9. Nah, 6 bulan setelah Ramadan itu terus menghidupkan amalan-amalan di Ramadan yang kemarin udah mereka ikhtiarkan. Jadi makanya nggak maju mundur pocok-pocok. Kayak kita kan pocok-pocok ya bulan Ramadan, masya Allah. Alhamdulillah. Bulan Syawal, mundur aja terus ya. Ntar baru kalau udah bulan, udah Rajab, habis Rajab Syaban, Ramadan maju lagi. Makanya nggak sampai jadi the best version diri kita karena kita gini terus tuh kayak main ular tangga tuh habis naik turun lagi gitu. Padahal para salafus saleh itu habis Ramadan tahun lalu dia udah tahan nih, udah dapat amalan baik-baik segini. Jaga terus dan siap-siap untuk Ramadan sebelumnya. Ramadan sebelumnya saya tuh belum istiqomah melakukan misalnya gitu ya sedekah subuh belum istiqomah. Oke, bismillah, Ramadan depan saya ikhtiarkan sedekah subuh saya istiqomahkan. Naik lagi Bu, makanya kualitasnya naik terus sampai waktunya ada malaikat maut datang, itu udah tinggal senyum. Saya mau ketemu Rabb saya, bukan panik. Kalau kita sekarang kan pingin masuk gak? Pingin. Besok kita mau ya? Gitu ya? Karena nggak tadi mentalitasnya.
Kalau mentalitas para sahabi ya, ada perintah jihad, ya turun siap. Kenapa? Karena tahu abis itu kalau saya meninggal, saya ketemu sama Rabb saya akan masuk surga. Kan dibilang di surat Al-Baqarah, jangan katakan orang yang syahid itu meninggal. Enggak, dia hidup langsung standby di taman-taman surga sambil nungguin Rasulullah buka pintu surga kita, gitu. Makanya balik lagi Bu, kalau kita memang pengen surga, ayo kita listing, bangun pagi, bangunnya mau jam berapa Bu? Ayo ini mumpung masih awal Muharram, biar kita bikin list. Jam 4, alhamdulillah ya. Soalnya subuhnya masih jam 4 berapa sekarang? 4:43 ya? Iya. Ya, masih sekitar gitu ya. Tapi kalau subuhnya jam 4, nah, Jam 3. jam 3. Habis itu ngapain Bu? Jangan buka WhatsApp ya Bu ya. Kita harus setengah jam sendiri. Tahajud. Nah, alhamdulillah kalau bisa dapat tahajud ya. Kan di surat Muzammil itu dijelaskan ya, Masya Allah ya. Sesungguhnya sholat di malam hari itu lebih menguatkan jiwa ya, dan bacaannya itu pasti akan lebih mudah diingat. Masya Allah. Ini saya juga nyampein ini karena saya sebenarnya mau mengingatkan diri sendiri Bu, karena saya juga subhanallah belum istiqomah dalam menghidupkan tahajud saya, tapi karena ini tadi juga dapat peringatan dari para guru-guru asatidz saya, ayo kalau hafalan mau ditambah, tahajudnya harus dimajuin gitu ya, jangan yang mepet-mepet cuman sekedar kul aja, jangan ya, harus pakai surat-surat panjangnya biar biar nempel kan gitu. Masya Allah. Dari situ mau ngapain Bu, kira-kira? Ada yang sanggup puasa Senin Kamis, laksanakan. Ada yang udah, saya alhamdulillah Ramadan kemarin udah niatin setelah bayar hutang juga, saya mau sudah inilah udah jalankan dawamkan Senin Kamis. Masya Allah. Ayo udah silakan, mau ditambah lagi frekuensinya jadi puasa sunat Daud, boleh silakan, atau tetap di situ, tapi habis itu tambah lagi puasa ayam muditnya ditambah. Itu banyak banget Bu, jalan menuju surga banyak banget, Masya Allah. Ada yang mungkin, ini salah satu tetangga saya Bu, Masya Allah, inspirasi banget buat saya, mualaf juga ya. Jadi dia sebelum subuh itu motornya udah jalan udah kedengeran gitu. Subhanallah. Saya sampai bilang sama suami, itu hebat banget Bapak itu, kamu nggak mau ikutan gitu ya. Subhanallah. Biar maksudnya kan fastabiqul khairat. Ya, tapi balik lagi ya, maksudnya ini contoh aja, bukan jadi bilang itu ikutin Bapak yang sebelah sana tuh tetangga kita, jangan gitu juga Bu ya. Maksudnya ngobrolnya tuh biar apa? Biar kita jadi sama-sama semangat Bu, lomba-lomba dalam kebaikan Bu. Kan kita pengen masuk surganya bareng-bareng ya Bu ya. Gitu. Jadi habis itu kita kan jadi termotivasi untuk dia aja bisa. Padahal kalau dibilang kayaknya dia mah biasa-biasa aja, hafalan Qurannya mungkin ya biasa-biasa aja juga, tapi dia punya amalan yang istiqomah gitu. Sampai kalau kisah salah satu khalifah ya waktu itu ya, Abdul Aziz ya, cucunya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Itu kan seru ya kisahnya. Jadi nggak ada yang tahu kalau dia ternyata ahli sedekah. Sampai akhirnya ketika beliau wafat, baru tuh orang-orang miskin tiba-tiba keluar, kelihatan gitu. Kok ini jadi ada orang-orang miskin? Ya ternyata orang-orang fakir miskin ini di zaman Khalifah Abdul Aziz ini masih hidup, itu tiap hari dikasih di depan rumahnya sedekah untuk dia. Karena kalau zaman dulu kan hidup tuh nggak neko-neko ya Bu ya, asal cukup buat makan hari itu udah selesai, itu udah termasuk bahagia udah gitu. Kalau kita kan enggak ya Bu ya, udah makanan hari ini, pulsa hari ini, apalagi Bu, skincare hari ini gitu ya Bu ya, banyak lah pokoknya perintilannya. Kalau dulu mah udah cukup itu aja, yang penting perut terpenuhi. Jadi ketika sang khalifah ini wafat, baru loh ternyata selama ini yang ngasih khalifah langsung ya. Masya Allah tuh Bu. Padahal kan mungkin aja Bu ya, kalau sekarang kan bentar lagi nih ya, mau ada pemilihan para petinggi negeri ya, semuanya pada baru dikasih satu fotonya rame-rame, terus ditebengin kemana-mana gitu ya Bu ya. Kalau ini enggak, diam aja. Ketika meninggal baru ketahuan.